Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, audiens yang mengikuti kegiatan ini sebagai audiens aktif, saya akan menyampaikan hasil pelaksanaan program pengabdian yang sudah kami lakukan bersama Pak Nasrullah SHMCL. Beliau adalah partner saya, mitra tim pengabdi. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, kebetulan beberapa bulan yang lalu kami sudah melaksanakan program pengabdian terkait dengan pelatihan legal drafting peraturan desa atau Perdes Difabel yang dilaksanakan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun beberapa pertimbangan atau sebelum masuk pada pertimbangan, kurang lebih ada beberapa course of outline dari hasil pelaksanaan program ini. Yang pertama adalah analisis situasi, kemudian permasalahan mitra, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengapa Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, menjadi lokasi atau sasaran penerima manfaat dari pelaksanaan program pengabdian ini? Sebab berdasarkan studi pendahuluan kami, ya kami melacak data statistik maupun turun di lapangan ya, katakanlah prakondisi sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian ini, ternyata di desa ini angka difabel, warga difabel itu kisarannya sangat signifikan, yaitu sekitar 300 jiwa dan menjadi terbesar ya, domisili penduduk yang penyandang disabilitas itu terbesar di Kecamatan Sewon dan bahkan di Kabupaten Bantul ya, dalam konteks kabupaten. Nah, ini berdasarkan data yang kami dapatkan ya. Kemudian fakta di lapangan, meskipun sebagian besar warganya teridentifikasi merupakan penyandang disabilitas, ternyata kebijakan yang berkaitan atau katakanlah pro pada bagaimana memberikan proteksi maksimal, hak-hak atau perlindungan hak-hak konstitusional para warga difabel ini nampaknya belum maksimal terlaksana. Salah satunya adalah desa ini belum memiliki apa yang disebut dengan peraturan desa mengenai difabel, ya. Padahal ini sangat penting. Sehingga selama ini ada beberapa program yang sebetulnya sudah ada rintisannya, seperti di beberapa tahun yang lalu kami mendapatkan hasil informasi dari kepala desa dan aparatur desa bahwa ada program misalnya alokasi anggaran desa yang kurang lebih di angka 700 juta. Tapi itu masih sifatnya sporadis untuk memberikan pelayanan ya. Katakan pelayanan ini juga masih bersifat parsial kepada para warga difabel yang membutuhkan, termasuk alokasi untuk permodalan sektor usaha kecil dan menengah yang melibatkan kelompok atau warga difabel ya. Namun di aspek lain misalnya akses warga difabel di bidang pendidikan, prioritas pelayanan bidang kesehatan dan sebagainya itu belum berjalan maksimal. Artinya apa? Belum ada grand design yang jelas, terutama dari legal policy-nya, bagaimana desa ini memiliki kerangka hukum yang kuat, yang menjadi payung hukum, sehingga para difabel atau warga yang teridentifikasi penyandang disabilitas itu memperoleh kepastian hukum, di mana program-program pemerintah ya berkaitan dengan perhatian terhadap hak-hak para difabel itu menjadi lebih nyata dan lebih operasional di lapangan. Nah, kemudian ada dua permasalahan di sana ya setelah kami tracing tadi. Maka yang pertama itu tentu kebutuhan akan regulasi peraturan desa terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga difabel di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Provinsi DIY yang memang faktanya hingga saat ini belum ada. Lalu yang kedua itu permasalahan yang dihadapi para mitra sana memang minimnya sumber daya aparatur desa dan warga difabel terkait dengan pengetahuan dan skill legal drafting
yang dimiliki oleh mereka itu ya. Nah, atas dasar itu maka kami memastikan untuk membangun komunikasi, lalu kemudian kami diberikan kesempatan untuk menjadikan Desa Panggung Harjo ini sebagai mitra program pengabdian ini. Adapun metode pelaksanaannya dapat kami sampaikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, tentu lokasi ya dan tempat. Ya, pengabdian ini sebetulnya kalau dihitung dari prakondisi awal, persiapan teknis administratif dengan pihak lembaga penelitian pengabdian kampus UMY, maka durasinya kurang lebih 6 bulan ya, dari Desember starting mulai prosesnya itu dari Desember 2020 hingga Juli 2021 dan tentu di Desa Panggung Harjo sebagai mitra kami. Nah, halayak sasaran penerima manfaat di sini pertama aparatur desa sendiri, kemudian kelompok warga difabel yang representatif ya, artinya yang dipilih secara random berdasarkan kapasitas dan partisipasi aktifnya. Nah, metode pengabdian ini sebetulnya dilaksanakan kurang lebih dengan 4 tahapan. Ya. Yang pertama, tahap awal persiapan dan identifikasi masalah. Bagaimana tim memastikan prakondisi awal membangun kerjasama tim, kemudian membangun komunikasi dengan aparatur desa, terutama Bapak Kepala Desa atau yang mewakili untuk memastikan pelaksanaan kegiatan ini, lalu juga menyiapkan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatannya, termasuk juga mengidentifikasi masalah awal tadi. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah identifikasi partisipan dan studi dokumen hukum. Nah, di sini tentu kelompok sasaran tadi yang kami melakukan tracing, lalu karena SDM aparatur desa itu katakanlah masih sangat terbatas dari segi skill legal drafting penyusunan peraturan desanya, maka kami menjadikan mereka sebagai kelompok partisipan atau penerima manfaat dari program ini. Kemudian juga representase perwakilan dari warga difabel yang kami pilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, setelah itu lalu kami melakukan studi dokumen hukum. Nah, studi dokumen hukum ini mencakup apa saja hak-hak para difabel yang dijamin oleh konstitusi kita. Dalam konstitusi itu sendiri ya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh negara dan pemerintah. Jadi kalau kita bicara pemerintah ini kan adalah sistem ya, sistem tata kelola pemerintahan termasuk sampai pada tingkat pemerintahan desa itu sendiri. Jadi desa itu juga bagian terkecil dari pemerintahan yang memang harus mendapat perhatian khusus. Apalagi kita tahu desa sekarang itu sudah berstatus sebagai otonom ya. Lalu undang-undang tentang perlindungan hak difabel, kemudian sejumlah regulasi derivasi lain yang relevan yang mengatur apa saja hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh para penyelenggara negara. Setelah itu pembekalan materi legal drafting sebagai pilihan awal. Jadi kenapa kemudian pembekalan materi legal drafting kami memulai duluan? Sebab sebelum masuk pada teknik penyusunan itu kan bicara teknis gitu ya. Kita harus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada kelompok penerima manfaat, bagaimana atau apa saja hak-hak yang dijamin dalam konstitusi, dalam undang-undang warga difabel itu sendiri, dalam sejumlah ketentuan produk hukum positif yang selama ini seharusnya diterima atau terlaksana secara baik dan dinikmati oleh kelompok difabel ini. Tapi faktanya ternyata di lapangan tidak segampang dengan apa yang menjadi amanat dari konstitusi maupun sejumlah produk hukum yang relevan itu. Nah, setelah mereka dibekali dengan materi legal drafting dengan narasumber saya sendiri, kemudian kami lanjutkan dengan penyampaian teknis penyusunannya. Jadi ada 2 narasumber sini ya, pembekalan dan teknis penyusunan dengan Pak Nasrullah. Ya, teknik penyusunan legal drafting perdes ini menjadi penting. Dia lebih bicara konkret bagaimana memberikan pemahaman secara utuh menyeluruh mengenai skill legal draftingnya, pembuatan suatu produk peraturan desa
yang betul-betul memenuhi kaidah-kaidah normatif pembentukan peraturan desa yang baik sebagaimana amanat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Otonomi Desa itu sendiri yang berkaitan proses pembentukan peraturan perundangan khususnya Perdes dan apa saja prinsip utama ya atau konten ya materi penting yang harus diatur dalam peraturan desa itu sendiri. Nah, setelah rangkaian pelaksanaan itu akhirnya kami ini adalah beberapa dokumentasi lapangan ya. Kami mendapat respon yang luar biasa. Artinya ada antusiasme yang begitu tinggi dari peserta atau partisipan yang terwakili tadi dari kelompok aparatur desa yang katakanlah memang dipersiapkan untuk memiliki skill legal drafting yang baik dan juga representasi perwakilan dari warga difabel. Sehingga dapat dikatakan kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran, lalu kapasitas diri dan skill legal drafting bagi aparatur desa dan warga difabel selaku penerima manfaat dari program ini. Nah, ini indikatornya bisa kita buktikan dengan ketika pelaksanaan program ini berjalan, terutama pembekalan materi dan penyampaian teknis penyusunan perdes yang qualified dan sesuai dengan kaidah normatif yang benar, itu antusias partisipan itu luar biasa. Dia sikap aktif partisipan ya selama kegiatan berjalan itu luar biasa. Jadi ini terbukti dengan begitu sesi tanya jawab kami memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan apa saja yang perlu disampaikan. Nah, ini responnya luar biasa. Ya. Paling tidak seputar hak-hak mendasar apa saja yang dijamin konstitusi. Itu yang perlu ditanyakan dan kami melalui narasumber yang ada menyampaikan penjelasan secara konkret dan komprehensif. Termasuk struktur atau bagaimana mendesain, merumuskan suatu perdes difabel yang baik tadi yang seperti yang saya katakan. Nah, sehingga dengan demikian dari hasil interaksi lalu kemudian keinginan-keinginan yang disampaikan oleh para partisipan ini kami menangkap bahwa memang pemerintah desa Pangungharjo ini punya harapan yang besar dan optimisme yang luar biasa untuk segera memiliki peraturan desa yang betul-betul secara leg spesialis itu menjadi payung hukum yang kuat untuk memproteksi sekaligus bisa memberikan akses yang jelas bagi pemenuhan hak-hak difabel yang dilindungi dan dijamin dalam konstitusi kita. Sehingga dengan demikian memang kegiatan ini terasa manfaatnya dan dapat dikatakan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan kami maupun apa yang menjadi harapan kolektif dari kelompok sasaran penerima di sana. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih ya. Itu adalah hasil ya dari pelaksanaan program pengabdian kami dan tentu kepada lembaga penelitian pengabdian UMY kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan program pengabdian dan wabil khusus lagi kepada kelompok partisipan atau desa mitra kami, dalam hal ini adalah Desa Pangungharjo, pada Pak Kepala Desa dan seluruh aparatur pemerintah desa beserta warga difabel yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Kami mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan program ini memiliki kontribusi dan manfaat nyata bagi pemenuhan hak-hak difabel melalui pembentukan suatu produk peraturan desa yang qualified dan sesuai dengan harapan bersama. Ke depan tentu kami berharap dan kelompok aparatur desa ya, dalam ini partisipan maupun pemerintah desa yang dalam ini kemarin diwakili oleh kepala desa ya, yang diwakili kepala biro umumnya menyampaikan harapan besar ke depan Desa Pangungharjo ini masih bisa dan sangat terbuka gitu untuk menindaklanjuti dan menerima kegiatan-kegiatan yang kurang lebih serupa, memberikan penguatan kapasitas pada aparatur desa dan warga difabel untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis lainnya dalam rangka pemenuhan hak para difabel. Terima kasih. Barangkali demikian penyampaian hasil daripada pelaksanaan program pengabdian kami di tahun 2021 ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan kami
Ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.